dahsyat luar biasa. Tujuan utamanya adalah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya dalam ayat yang berfirman tentang Isra Mi'raj, tujuan utamanya adalah linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Enggak, sahabat-sahabat, kalau kita tidak bisa menemukan kekuasaan Allah dalam segala peristiwa, ada sesuatu yang menghalangi pandangan kita. Mungkin bukan pandangan mata, mungkin mata kita sehat, mungkin kita tidak perlu pakai kacamata, mungkin kita tidak minus, mungkin kita tidak plus. Tapi ada mata yang menghalangi sesuatu yang tidak terlihat oleh kita. Tanda kekuasaan Allah itu diperlihatkan oleh Allah kepada kita setiap saat, setiap waktu, dan ada di sekitar kita. Isra Mi'raj termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peristiwa ini digambarkan oleh Allah dalam surat, ya, insya Allah saya kira juga setidaknya ayat pertamanya kita hafal, ya, surat Al-Isra. Baik, kita coba tampilkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sahabat-sahabat Iqazum yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali saat kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dipandang sebagai subjeknya, subjek yang melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Seringkali yang dipandang itu adalah Nabi Muhammad sebagai subjek. Padahal yang Allah ingin tampilkan, yang Allah ingin sampaikan, Nabi Muhammad itu bukan subjeknya. Nabi Muhammad itu objeknya. Lalu siapa subjeknya? Subjeknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, menempatkan subjeknya pun harus tepat, ya. Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subjeknya yang memperjalankan, predikatnya adalah perjalanan, memperjalankan di malam hari, dan objeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Apa faidahnya? Kalau kita tahu subjeknya itu, mungkin kalau manusia, cerita tokoh utamanya, yang sedang diceritakan, yang sedang ditonjolkan, yang sedang dimunculkan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammadnya atau kekuasaan Tuhan Nabi Muhammad SAW, supaya kita tidak gagal fokus, gitu. Tidak gagal fokus bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah kekuasaan Allah yang ditampilkan dalam memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Gagal fokus itu artinya kita hanya fokus ke Nabi Muhammad yang diperjalankan, tapi kita tidak melihat kekuasaan Allah yang telah memperjalankan. Itu sebabnya, sahabat Iqazum, di ayat pertama atau di kalimat pertama saat Allah menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, diawali dengan kalimat Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Isra dan Mi'raj itu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra dan Mi'raj itu tentang tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga jangan sampai gagal fokus. Isra dan Mi'raj itu tentang kemahasucian Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan apanya. Apa faidahnya? Kita fokus bahwa Isra dan Mi'raj itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bayi, ya, ada bayi yang kemarin diwawancara di shoot. Ada juga yang usianya 5 tahun, 6 tahun, di wawancara di televisi Turki. Haber nama channelnya. Diwawancara, kemudian ditanya, telah terkubur di bangunan selama beberapa hari, selama 80 jam. Keluar dari bangunan, berhasil selamat dan hidup setelah 5 hari. Dia ditanya, lapar nggak?
pakai bahasa Turki tentunya, bukan pakai bahasa Indonesia gitu ya. Lapar tidak? Jawabannya luar biasa. Saya tidak merasa lapar karena selama ini ada yang datang selalu memberi makan, di wawancara di channel TV Ahaber. Lapar tidak? Saya tidak merasa lapar karena selama ini selalu ada orang yang datang pakai baju putih, datang memberi makan, setelah saya makan kemudian dia pergi. Ada bayi umurnya masih usia menyusui, yang kita tahu bayi itu tidak tahan tanpa ASI, 2 jam 3 jam sudah nangis, sudah rewel. Ada bayi yang ditemukan sudah lebih dari 4-5 hari, sudah lebih dari puluhan jam, saat ditemukan masih hidup. Nah, seperti peristiwa dan cerita-cerita seperti ini, sahabat-sahabat, jangan sampai kita gagal fokus melihat anaknya, melihat bayinya, mengingat laki-laki baju putihnya. Tapi yang harus kita ingat, ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada bayi di lantai 7, ada gedung tinggi 7 lantai, kemudian ada bayi di lantai 7. Ada orang yang nggak percaya, kok bisa ada bayi di lantai 7. Kemudian ada orang di samping bayi tersebut, kata dia, saya yang ngangkat bayinya, saya yang gendong bayinya dari bawah ke atas, dari lantai 1 ke lantai 7, saya yang gendong bayinya. Kata orang yang nanya tadi, orang yang bertanya tadi, mustahil ada bayi bisa naik ke lantai 7. Kata yang gendong, saya yang gendongnya. Nggak percaya ada bayi bisa ke lantai 7. Kata yang gendongnya, iya, bukan bayinya yang naik sendiri, saya yang gendongnya. Artinya, kalau masih tidak percaya laki-laki tadi yang menggendongnya, laki-laki tadi yang membawa bayi dari lantai 1 ke lantai 7, sebenarnya orang ini sudah gagal fokus. Dia fokusnya ke bayi, padahal bayi tersebut digendong oleh orang yang punya kekuatan dari lantai 1 ke lantai 7. Nah, orang yang meragukan peristiwa Isra dan Mi'raj, sebenarnya dia bukan meragukan Nabi Muhammad SAW. Dia sedang meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena, sekali lagi, Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad sebagai subjeknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang meragukan Isra dan Mi'raj sebenarnya meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Isra dan Mi'raj itu dimulai dengan Maha Suci Allah dari semua kekurangan, Maha Suci Allah dari semua cacat, Maha Suci Allah dari semua aib, Maha Suci Allah dari semua hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi. Sahabat Tikazum yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat subhana ini adalah pokok dari tauhid, pangkal dari tauhid. Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat tauhid. Kalimat yang menjauhkan Allah dari semua sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang mustahil, sifat-sifat yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya orang yang paling beriman, Abu Bakar As-Siddiq, saat beliau mendengarkan informasi bahwa Rasulullah itu diperjalankan dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kata Abu Bakar, seandainya Muhammad itu diperjalankan lebih jauh, saya percaya. Seandainya Isra dan Mi'raj itu misalnya minal Masjidil Haram ila Masjid Istiqlal, walaupun dulu Istiqlal belum ada, minal Masjidil Haram ila Masjid Raya Al-Jabar Gede Bage misalnya, walaupun dulu Masjid Al-Jabar belum ada. Kata Abu Bakar As-Siddiq, andai lebih dari itu pun saya sudah percaya. Karena percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah turunan percaya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Likazum yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sama seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan. Gempa yang dilihat bukan gesekan lempengan tektoniknya, gempa yang dilihat bukan pergeseran tanahnya,
tapi gempa yang dilihat adalah kehendak dan kuasa Tuhannya, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Level ini adalah level yang tertinggi dalam agama, level melihat Allah dalam segala sesuatu. Level Islam, level iman. Yang ketiga level ihsan. Level Islam itu orang yang beragama dengan fisiknya saja. Dia sholat, dia beragama. Dia saum, dia beragama. Dia haji, dia beragama. Beragama dengan menjalankan aktivitas fisik. Level muslim. Di atas level muslim ada level mukmin yang menjalankannya dengan hati, menjalankannya dengan keyakinan. Menjalankannya bukan hanya fisik saja, tapi ada keyakinan di sana, ada rasa di sana, ada sentuhan hati di sana. Level yang tertinggi, level ihsan. Hingga saat malaikat Jibril bertanya, apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Level ihsan, level ketika seseorang melihat Allah dalam segala peristiwa, melihat Allah ketika beribadah, melihat Allah ketika beramal, atau dia merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada gempa, yang dilihat adalah Allah. Ada peristiwa bayi tadi, yang dilihat adalah Allah. Isra dan Mi'raj pun yang kita lihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menikah, yang dilihat Allah. Bayi lahir, yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi. Nah, kita lanjutkan. Sahabat-sahabat Liqazum, jadi kalimat subhanalladzi, subhana, maha suci Allah, ini pokok dasar tauhid. Kalimat tauhid. Isra dan Mi'raj harus meningkatkan, harus menambah tauhid kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lisan yang selalu bertasbih dengan lisan yang selalu berzikir dengan kalimat tasbih, lisan yang membersihkan hati dari semua kotoran dan penyakit kesyirikan. Yang berikutnya, sahabat Liqazum, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah, ya, di slide yang berikutnya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Yang diperjalankan siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Nabi, utusan Allah, hamba Allah. Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut julukan hambanya, padahal ada sebutan lain untuk beliau? Jadi kalau bertanya kenapa Allah tidak menyebut subhanalladzi asra bi rasulihi, subhanalladzi asra bi nabiyhi, subhanalladzi asra bi Muhammadin, misalnya, langsung disebut nama. Apa hikmahnya Allah menyebut julukan hamba dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini? Sahabat Liqazum yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghambaan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang menjadi harga biaya dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Kalau kita mau pergi ke Mekah untuk umroh, kalau kita mau traveling ke Eropa untuk jalan-jalan, kalau kita mau touring healing ke Bali misalnya, ada harga yang harus dibayar, ada tiket yang harus dibayar. Apa tiketnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Berapa biayanya? Apa harganya yang harus dibayar untuk diperjalankan dalam perjalanan yang luar biasa? Tiketnya, harganya adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun beliau utusan Allah, tapi bukan itu harga yang disebut oleh Allah. Bukan subhanalladzi asra bi rasulihi. Beliau adalah nabi, tapi bukan itu harga Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi nabiyhi. Beliau namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan itu yang menjadi harga perjalanan Isra dan Mi'raj. Harga dan tiket perjalanan Isra dan Mi'raj adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Perjalanan ini, sahabat-sahabat Liqazum, perjalanan yang mengangkat Nabi Muhammad ke derajat yang
paling tinggi yang tidak pernah dicapai, yang nggak pernah dilakukan oleh siapapun. Oleh Nabi Adam nggak pernah, Nabi Ibrahim juga tidak pernah, Nabi Isa tidak pernah, Nabi Nuh. Tidak ada Nabi dari 124.000 Nabi, dari 313 Rasul, dari ulul azmi yang pernah melakukan perjalanan seistimewa, setinggi, sejauh Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya. Kita tahu dalam Isra dan Mi'raj, Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Beliau lewati langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, sampai bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam ditemui oleh Nabi itu di langit yang ke-7, ya, bertemu dengan Nabi di langit yang ke-7. Sahabat-sahabat Tikazul, ini artinya ketika Nabi Muhammad SAW menunjukkan penghambaannya, merendah, menghamba kepada Allah, maka Allah kemudian mengangkat derajat setinggi-tingginya. Ketika menghamba, Allah angkat dalam perjalanan yang tinggi. Ketika merendah, Allah angkat Nabi Muhammad setinggi-tingginya. Ini penghormatan yang tertinggi ke Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan Allah sebelum meninggal dunia. Bertemu dengan Allah sebelum meninggal dunia. Kita hidup di dunia tujuannya untuk bertemu Allah. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kita akan ke surga. Dan Nabi Muhammad SAW belum meninggal pun beliau sudah melihat surga. Belum meninggal pun beliau sudah masuk ke surga, sudah melihat-lihat isi surga, sudah berjumpa dan bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Muhammad Iqbal, ya, penyair, kata beliau, seandainya saya berjumpa dengan Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, saya akan minta supaya tidak dikembalikan lagi ke dunia. Sudah nyaman bersamaan dengan Allah, kemudian sudah melihat di samping Sidratul Muntaha ada surga ma'wa, inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Di samping Sidratul Muntaha itu ada surga ma'wa. Rasulullah sudah sampai di puncak perjalanannya. Kata Muhammad Iqbal, andai saya yang ada di posisi itu, saya tidak ingin kembali lagi ke dunia. Karena balik lagi ke dunia artinya ada masalah, ada cicilan, ada segala macam permasalahan masih ada di dunia. Tapi bersama berduaan dengan Allah, itu nikmatnya luar biasa. Sahabat-sahabat Tikazum rahmati Allah, kalimat bi'abdihi ini kalimat yang luar biasa. Menjadi hamba Allah, menjadi Abdullah, nama yang paling disukai, julukan yang paling dicintai, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Rasulullah SAW, ya, dalam hadisnya, kalau kita lihat di slide lengkapnya, kata Nabi, man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang merendah tawadu karena Allah, maka Allah pun akan mengangkat derajatnya. Ini menarik, ya, hukum terbalik begitu. Siapa yang merendah karena Allah, siapa yang menghamba kepada Allah, merendah, makin merendah. Bahkan Rasulullah saat menyampaikan hadis ini, beliau menggerakkan tangannya. Tangannya digerakkan ke bawah saat beliau bersabda, man tawadha'a lillah. Siapa yang merendah karena Allah, siapa yang tawadunya karena Allah, bukan tawadu karena modus, gitu ya. Ada tawadu yang modus, gitu. Artinya merendah untuk meroket sengaja, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga harus diwaspadai. Tatawaduan, kata orang Sunda. Dalam bahasa Sunda, kalau yang diulang-ulang itu sesuatu yang tidak asli, fake, prank, gitu ya. Kalau motor asli, kalau mau motoran berarti motor mainan, begitu ya. Kalau bogoh itu asli, kalau bobogohan itu tidak beneran bogoh berarti. Kalau mobil asli, kalau mau mobilan berarti mobil mainan. Nah, tawaduan juga begitu, gitu ya. Pura-pura tawadu, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tawadunya karena Allah, lillah, man tawadha'a lillah, sampai Rasulullah menggerakkan tangannya ke bawah, man tawadha'a lillah, karena Allah.
rafa'ahullah, sambil Rasulullah mengangkat tangannya ke atas, maka Allah akan mengangkat tangannya ke atas. Man tawadha'a lillahi rafa'ahullah. Siapa yang menghamba karena Allah, merendah karena Allah, mau disuruh-suruh oleh Allah, ridho apapun yang ditakdirkan oleh Allah, menerima semua yang ditentukan oleh Allah, mau disuruh begini siap, mau disuruh begitu ridho, mau dibegitukan sabar, diberi begini qanaah, dikasih banyak syukur, dikasih sedikit dia qanaah, secukupnya dia terima. Man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang menjadi abdihi, maka Allah akan angkat sampai ke sidratul muntaha. Sahabat-sahabat Tiqazum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penghambaan Nabi Muhammad, pembuktian dirinya sebagai hamba kepada Allah, ini terbukti sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi. Jadi sahabat-sahabat ya, kalau kita ngaku saya kan hamba Allah juga, kalau ngaku mah gampang. Ngaku muslim gampang, ngaku mukmin mudah, ngaku hamba Allah bisa. Tapi yang susah itu diaku oleh Allah. Kita ngaku orang yang beriman mudah, dengan lisan kita mengatakan amanna billah, amanna billah. Tapi kan pertanyaan terbesarnya, kita ini diaku nggak sih sama Allah? Diaku nggak sih sebagai orang beriman? Diaku nggak sih kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita bilang ikhlas kok, saya ikhlas. Ngaku ikhlas mudah. Tapi diakui oleh Allah bahwa amal kita ikhlas itu bukan hal yang mudah. Yang membuktikannya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar kok, saya sabar. Ngaku sabar mudah. Tapi diakui oleh Allah bahwa kita orang yang sabar, ini yang bakal diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Terbukti sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, penghambaannya itu benar-benar luar biasa. Kita tahu sahabat-sahabat Tiqazum, sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan, beliau diuji oleh Allah dengan kehilangan dan kehilangan. Dan bukan sembarang kehilangan. Kehilangan dua orang yang menopang perjalanan kehidupannya, perjalanan dakwahnya yang luar biasa. Beliau kehilangan Siti Khadijah radhiyallahu anha, wanita yang sudah membersamainya dari sejak usia 25 sampai usia Nabi 50 tahun. Wanita yang sudah memberikan keturunan 6 anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang menjadi manusia yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang rela susah padahal hidupnya sebelum menikah dalam keadaan mudah bahagia. Wanita yang rela hartanya habis untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Wanita yang rela, wanita yang membenarkan semua ucapan Nabi, padahal semua orang tetangga dan lingkungannya mendustakan perkataan Nabi Muhammad SAW. Wanita dan istri yang seperti ini kemudian meninggalkan Rasulullah SAW. Sedih. Dan Abu Talib meninggal. Siti Khadijah meninggal di tahun yang sama. Bahkan dalam beberapa riwayat, jarak paling jauh antara Abu Talib dengan Siti Khadijah itu hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan Abu Talib, kemudian Siti Khadijah. Jadi jaraknya tidak jauh. Ada yang mengatakan 1 bulan. Hingga tahun tersebut dikenal dengan tahun kesedihan. Bukan hanya sedih karena ditinggalkan oleh Siti Khadijah, bukan hanya sedih karena ditinggalkan oleh Abu Talib, tapi kesedihan yang berikutnya adalah kesedihan karena Abu Talib memilih tetap berada dalam agama nenek moyangnya. Kesedihan yang berikutnya, kesedihan yang pertama, kesedihan karena ditinggalkan. Kesedihan yang kedua, kesedihan karena Abu Talib pilihan. Kesedihan yang ketiga, kesedihan karena setelah meninggalnya Abu Talib dan Siti Khadijah, orang-orang musyrik mereka semakin berani mengganggu Rasulullah SAW. Yang membuat Rasulullah semakin sedih, dakwahnya semakin dipersulit. Akhirnya Rasulullah kemudian pergi ke Taif. Sampai di Taif, apa yang terjadi? Bukan disambut, malah disambit. Dilempari batu sampai kakinya berdarah-darah. Tapi Rasulullah SAW di Taif, beliau tidak mengeluhkan kondisinya. Beliau bahkan memohon ampun kepada Allah, ridho apapun yang terjadi selama Allah tidak marah.
doanya yang panjang, nanti insya Allah di akhir kita akan tampilkan bagaimana mungkin ini bukan doa ya, curhatan Rasulullah ke Allah. Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya rabbal alamin ya rabbal mustad'afin anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni aw qaribin mallaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun pada ubari. Selama engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Kau ambil Siti Khadijah, ya, kau pemiliknya, kau ambil Siti Khadijah, aku tidak peduli. Yang penting kau tidak marah. Kau ambil Abu Talib, karena semua akan kembali kepadamu. Engkau ambil, selama engkau tidak marah, aku tidak peduli. Aku dilempari batu oleh orang Taif, padahal sudah jalan jauh dari Mekah ke Taif. Aku dilempari batu, aku nggak peduli. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau tidak murka, aku tidak peduli. Sahabat liqasum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba, yang namanya hamba, dia akan selalu mencari keridhaan majikannya. Yang namanya hamba, dia akan selalu mencari keridhaan Tuhannya. Hamba tidak ingin dimurkai, tidak ingin dibenci, tidak ingin dijauhi, tidak ingin tidak ingin dimarahi, tidak ingin murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pembuktian penghambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Penghormatan yang paling tinggi, perjalanan yang paling dahsyat ketika Rasulullah membuktikan, ketika Rasulullah menunjukkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hamba ini juga punya makna bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj itu perjalanan seorang hamba secara utuh. Yang namanya hamba, kata para ulama, hamba itu dia punya ruh, dia punya jasad. Dia punya ruh, dia punya jasad. Artinya Isra dan Mi'raj itu bukan ruh saja yang berjalan. Isra dan Mi'raj itu bukan hanya ruh saja yang naik ke langit Sidratul Muntaha. Isra dan Mi'raj itu bukan hanya ruh saja yang bertemu dengan para nabi. Isra dan Mi'raj itu ruhnya juga, badannya juga. Karena ruh dan jasad itulah yang membentuk orang hamba. Hamba itu artinya ruhnya dan jasadnya juga. Sahabat-sahabat liqasum dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan ini karena tidak sedikit yang kemudian meyakini bahwa Isra dan Mi'raj itu ruhnya saja. Isra dan Mi'raj itu mimpi Rasulullah. Fisiknya masih tetap di kasur, fisiknya tetap di Mekah, yang berjalan, yang bergerak ke Masjidil Aqsa itu ruhnya. Pertanyaannya begini, kenapa orang-orang musyrik Mekah heboh dengan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi, kalau perjalanan itu hanya dengan ruhnya saja? Kenapa orang musyrik Mekah, mereka menuduh Rasulullah gila, menuduh Rasulullah stres, menuduh Rasulullah pembohong, kalau perjalanan Isra dan Mi'raj itu hanya sekedar mimpi? Nabinya di Mekah, rohnya yang berjalan. Kalau itu yang terjadi, kira orang Mekah juga mereka orang musyrik Mekah ya. Orang musyrik Mekah mereka nggak akan protes. Ngapain memprotes mimpi seseorang? Namanya juga mimpi, mimpi mah bebas gitu. Bahkan mimpi melihat misalnya pemain bola di lapangan, tiba-tiba kita lihat ternyata bolanya nggak kayak bola, lebih kayak kepala. Pas kita lihat lagi kok kepalanya mirip kepala kita, itu mimpi, nggak apa-apa lah, namanya juga mimpi. Seaneh-anehnya mimpi, orang tidak akan protes, namanya juga mimpi. Mimpi menikah dengan seseorang, ya sah-sah saja, namanya juga mimpi. Tapi kan realitanya mungkin tidak seperti itu. Mimpi dan orang tidak akan protes. Kok mimpinya sama seperti saya? Sepertinya dia nggak akan jadi jodoh Anda, ini jodoh saya, dan itu namanya mimpi. Apa yang membuat orang musyrik Mekah mereka protes, mereka ramai, heboh dengan perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau bukan karena perjalanannya itu dengan ruh dan jasad. Ini yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama. Bi'abdihi artinya ruh dan jasadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menghamba itu bukan ruhnya saja, fisiknya juga harus menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan menundukkan fisik untuk menghamba kepada Allah itu jauh lebih berat dibandingkan
ruh tunduk kepada Allah. Kalau ruh datangnya dari Allah, ruh datangnya dari langit, sehingga untuk kembali ke langit mudah. Tapi kalau jasad diciptakannya dari tanah, dari bawah, untuk membawa tanah menuju ke penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat jasad, mengangkat fisik untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kan butuh effort, butuh usaha yang besar. Jadi intinya di abdihi ini roh dan jasad. Subhana, Maha suci Allah, pokok tauhid dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Alladzi asra bi abdihi, yang telah memperjalankan. Artinya Allah subjeknya, Nabi Muhammad objeknya, bi abdihi, harga dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailan, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Lailan, sahabat-sahabat liqa semua, kalau Allah memang maha berkehendak, Allah itu mampu dari kalimat subhan, maha suci Allah, yang mampu memperjalankan Nabi Muhammad lintas dimensi, lintas waktu, lintas jarak. Lalu kenapa Allah memilih waktu malam untuk memperjalankan Nabi Muhammad? Kalau Allah mau bisa saja perjalanannya yang hari begitu ya, supaya view-nya pemandangannya kelihatan semua. Kalau kita traveling, yang siang kelihatan. Mampukah Allah memperjalankan Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha di siang hari? Pasti mampu. Subhana, maha suci Allah dari semua kekurangan, maha suci Allah dari semua aib, maha suci Allah dari semua cacat. Tapi apa hikmahnya malam hari yang dipilih? Timingnya di malam hari, bukan siang hari. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya pernah bertanya ke anak sekolah begitu ya, kalau mau pergi bisakah kita pergi ke matahari? Bisa nggak kita pergi ke matahari? Kata mereka jawabannya, anak kecil mungkin masih polos, bisa saja, perginya malam-malam supaya nggak panas. Siang-siang panas, jadi pergi ke matahari nanti gerah, nanti kebakar. Perginya malam-malam. Kalau perginya malam-malam, insya Allah itu kan ya jawaban. Tanya kenapa Isra Mi'raj malam-malam? Ya, kalau siang-siang nanti panas, Rasulullahnya kegerahan. Tidak, ya kita yakin Subhanallah maha mampu. Mau siang mau malam Allah bisa. Tapi pemilihan waktu malam untuk perjalanan yang agung, perjalanan Isra dan Mi'raj penuh dengan rahasia. Bayangkan sahabat-sahabat, kalau seandainya Allah ini berkhayal saja. Kalau Isra dan Mi'raj itu siang hari, Rasulullah tiba-tiba naik buruk, kemudian terlihat oleh Abu Jahal, terlihat oleh Abu Sufyan, terlihat oleh Abu Lahab. Buruknya kelihatan, Rasulullah berangkatnya kelihatan, kemudian pulangnya juga kelihatan. Saya yakin peristiwa seperti ini, ujian keimanannya tidak seperti kalau tidak ada yang melihat. Yang namanya iman seringkali diuji oleh Allah saat kita tidak melihat sesuatu dengan mata kita. Percaya tidak kalau Rasulullah itu baru dari Masjidil Aqsa? Kalau siang hari ini mengkhayal saja. Kalau siang hari, oh iya, pantesan tadi saya lihat Muhammad itu naik buruk, naik kendaraan, terus tiba-tiba pergi. Setelah itu datang lagi. Ya saya melihat begitu. Saya melihat Muhammad karena siang-siang. Karena siang-siang kemudian mereka melihat lintasan cahaya misalnya. Oh iya, tadi saya lihat. Oh itu Muhammad. Iya. Boleh jadi itu tidak akan menjadi tantangan tersendiri dalam keimanan. Jadi kadang ujian keimanan dari Allah itu sesuatu yang tidak kita lihat tapi sebenarnya terjadi. Beriman, percayakah kalau malaikat itu ada? Kita percaya walaupun kita tidak melihatnya. Tapi kalau kita melihat malaikat dengan wujud yang bisa dilihat oleh mata, mungkin iman itu bukan sesuatu yang istimewa. Istimewanya keimanan justru karena kita tidak melihatnya dengan mata kepala kita. Kita yakin bahwa itu terjadi, itu ada, itu nyata, tapi kita tidak melihatnya.
Beriman tidak, percaya tidak kalau surga itu ada? Percaya. Tapi mata tidak pernah melihat, betul. Karena yang bicara bukan mata, yang bicara adalah iman, yang bicara adalah hati. Nilai keimanan itu kadang istimewa, spesial, karena kita tidak melihat, karena kita tidak sesuatu yang kita percaya itu tidak wujud di depan mata. Itu sebabnya kadang ya, Allah menjadikan keimanan itu tidak ada nilainya kalau sudah di depan mata. Contoh misalnya, kalau matahari sudah terbit dari barat, kalau matahari sudah terbit dari barat, iman itu sudah tidak ada gunanya lagi. Percaya itu sudah tidak ada gunanya lagi. Ada guru atau dosen masuk ke kelas, setelah jelaskan materi kuliahnya, selesai penjelasan, kata dosen begini, pekan depan kita akan ujian, tolong disiapkan, pekan depan kita akan ujian. Dosennya keluar dari kelas, mahasiswanya ribut, wah ini dosen nakut-nakutin aja nih, baru pertemuan pertama sudah langsung ujian. Iya nih dosen killer, nih dosen emang terkenal. Sebagian mahasiswa ada yang percaya pekan depan bakal ujian. Mahasiswa yang lain mereka dosen ini hanya main-main. Yang percaya mereka menyiapkan diri untuk ujian pekan depan. Yang tidak percaya mereka santai saja. Sampai akhirnya setelah pekan depan tiba, dosen datang ke kelas, bawa buku, bawa kertas, kemudian dibagi-bagikan ke setiap mahasiswa. Kata dosennya, seperti yang Bapak sampaikan di pekan kemarin, hari ini kita ujian. Sahabat-sahabat, kalau sudah hari H, semuanya akan percaya. Yang kemarin lama sepekan itu nggak percaya, kalau sudah dibagikan kertas ujian, semuanya percaya. Tapi percaya di hari H ketika kertas dibagikan, itu nggak ada nilainya lagi. Nggak guna kalau percaya di hari H. Pada akhirnya semua akan percaya neraka itu nyata. Tapi kalau percayanya setelah melihat api neraka, percayanya nggak ada guna. Kalau percaya melihat siksa kubur, saat disiksa di dalam kubur, ya saya percaya sekarang siksa kubur itu nyata. Nggak ada gunanya. Jadi kapan iman itu punya nilai? Kapan iman itu punya harga? Kapan iman itu spesial? Justru saat kita tidak melihatnya. Justru saat kita yang kita imani, yang kita percaya itu nggak nampak nyata di depan kita. Itulah diantara hikmahnya. Kenapa Allah memilih waktu di saat semua mata tidak melihat, di malam hari, sebagai bentuk ujian keimanan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Lailan. Di sisi yang lain, malam ini dalam Al-Quran punya dua dimensi yang berbeda. Malam itu di surat Falaq. Malam itu simbol kerusakan, simbol yang menakutkan, hingga kita diajarkan berlindung ketika malam sudah gelap gulita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tapi di sisi yang lain, malam itu juga menjadi simbol kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu waktu itu punya dua makna, punya dua sisi. Yang pertama simbol kerusakan, yang kedua simbol kedekatan. Melihat diri kita bisa dilihat dengan apa yang kita lakukan di malam harinya, apa yang kita lakukan di malam hari kita. Nah kemudian sahabat Liqazum, yang berikutnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di slide yang berikutnya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan dari satu tempat ke tempat yang berikutnya. Inilah dua tempat yang menjadi saksi sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa artinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Perjalanan terhebat, perjalanan terdahsyat itu perjalanan dari masjid ke masjid. Perjalanan terhebat itu adalah perjalanan dari sujud ke sujud.
Perjalanan terhebat adalah perjalanan yang membuat kita merendah di hadapan Allah. Sujud ke sujud, dari masjid ke masjid, akhirnya kita naik ke Sidratul Muntaha. Akhirnya Rasulullah Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha. Makin kita sujud, makin naik ke Sidratul Muntaha. Jadi sahabat-sahabat Ikozum, kalimat minal masjid ilal masjid ini, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dimaknai dua warisan yang menjadi saksi sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj, dan juga tempat terbaik untuk melakukan healing, tempat terbaik untuk melakukan traveling. Dan traveling yang terbaik dan dianjurkan memang kata Rasulullah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Lalu setelah itu Masjid Al-Jabar, setelah itu masjid-masjid yang lainnya. Ya, silahkan saja. Hanya saya sendiri sebagai tetangganya belum pernah begitu. Biasanya yang jauh-jauh yang duluan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, sahabat Likazum, pertemuan bertemu dengan Allah itu dimulai dari sujud ke sujud. Pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimulai dari masjid ke masjid. Saat kita mencari Allah, saat kita ingin berjumpa dengan Allah, maka minal masjid ilal masjid. Syukur-syukur minal masjid ilal masjidnya, minal masjidil haram ila masjid Nabawi, ila masjidil aqsa, ila masjid yang lainnya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan kalau Allah berkehendak, kita kembali lagi ke kalimat subhana. Kalau Allah berkehendak, bisa saja minal masjidil harami ila sidratil muntaha. Dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha. Kenapa Allah memperjalankan nabinya dari Masjidil Haram, dalam tanda petik transit dulu ke Masjidil Aqsa? Nah, inilah yang begitu dahsyat, luar biasa, rahasia lainnya. Kenapa Allah memperjalankan ke Masjidil Aqsa? Pertama, karena Masjidil Aqsa ini, slide yang berikutnya, Masjidil Aqsa ini adalah masjid tanahnya para nabi. Masjid yang berada di tanahnya para nabi. Dalam surat Al-Anbiya ayat 71. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut yang aslinya dari Irak, dari Babil, dari Babilonia, kemudian hijrah. Hijrahnya kemana? Hijrahnya ke negeri yang Allah berkahi. Ke negeri yang Allah berkahi. Kemudian Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga demikian. Wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Surat Al-Anbiya ayat 81. Begitu juga dengan kaum-kaum yang lain. Nabi Musa alaihi salam. Wa awrasna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Sahabat-sahabat, perhatikan saat Allah menceritakan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Al-Quds atau Palestina hari ini, kata berkah itu selalu menyertai. Baik saat dikaitkan dengan Nabi Muhammad di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Saat dengan Nabi Muhammad. Saat dengan Nabi Sulaiman tadi barakna fiha. Saat dengan Nabi Ibrahim barakna fiha. Saat dengan Bani Israel barakna fiha. Karena keberkahan itu Allah berikan, Allah turunkan diantaranya kepada tanah Palestina, Al-Quds. Dan siapapun yang punya concern, siapapun yang punya perhatian, siapapun yang punya kepedulian kepada Al-Quds, kepada Masjidil Aqsa, maka Allah pun akan memberikan keberkahannya. Kita yang punya kepedulian kepada Masjidil Aqsa, maka Allah pun akan memberikan keberkahan kepada kita. Kita yang peduli kepada Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu Allah berkahi, kepedulian kita kepada Masjidil Aqsa juga akan melahirkan keberkahan kepada kita. Berkah itu apa? Berkah itu berkembang. Berkah itu mendekatkan kita kepada Allah. Berkah itu membuat kita taat. Jadi orang yang peduli dengan Masjidil Aqsa, insya Allah hidupnya akan berkembang, lembaganya juga akan berkembang, organisasinya juga akan berkembang, hidupnya akan semakin mendekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahasia dari barokna yang kami berkahi saat Allah cerita tentang Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menginginkan keberkahan,
Salah satunya rahasia keberkahan itu ada dalam kepedulian kita kepada Masjidil Aqsa. Nah, yang berikutnya, ini jadi kiblat pertama umat Islam. Seperti yang diriwayatkan oleh para sahabat ya. Dulu kami itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Aqsa selama di Mekah dan selama 17 atau 16 bulan di Madinah. Kemudian Masjidil Aqsa ini juga, kata Nabi, Masjidil Aqsa ini simbol dari perjuangan internasional umat Islam. Hadisnya tegas, kata Rasulullah, akan senantiasa ada golongan dari umatku yang tetap tegak di atas kebenaran. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin li'aduwihim qahirin la yadurruhum man jabahahum illa ma asabahum min la'wa hatta ya'tiya amrullah. Kan selalu ada di antara hamba-hambaku, umatku yang tetap tegak di atas kebenaran. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, di mana orang-orang yang tetap tegak di atas kebenaran? Kami ingin melihat orang yang on the track, di jalur yang benar. Salah satunya mereka yang berada di sekitar Baitul Maqdis, mereka yang peduli dengan Baitul Maqdis, mereka yang peduli dengan Al-Aqsa, baik secara tempat ataupun secara perhatian. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran. Kalau ingin melihat kebenaran seseorang, salah satunya lihatlah perhatiannya kepada Baitul Maqdis. Dia akan diberkahi dan insya Allah dia juga termasuk orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran. Yang berikutnya, sahabat Liqasum, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi kita sampaikan ya, tujuan perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah memperlihatkan tanda kekuasaan kami. Salah satunya tanda kekuasaan Allah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini, kendaraannya, alat yang digunakan oleh Rasulullah, buraq, yang kata Nabi, yadha'u hafirahu inda muntaha tarafihi. Kecepatan buraq ketika bergerak, dia menempatkan ujung kakinya di ujung pandangan matanya. Sekali melangkah itu sejauh pandangan mata. Kalau mata kita bisa melihat 10 km, tapi kaki kita melangkah hanya setengah meter. Ini kita. Mata kita mungkin bisa melihat 20 km kalau tidak ada penghalang. Matanya melihat 20 kilo, kakinya melangkah hanya setengah meter. Itu manusia. Ya, visi boleh jauh, tapi langkahnya tetap tetap terjangkau. Think globally, locally. Berpikir memang harus besar, tapi melangkah ya kita sesuaikan dengan batas kemampuan. Beda dengan buraq. Kata Rasulullah, buraq ini lebih kecil daripada keledai, lebih besar daripada bagel. Bagel itu hewan kawin campur antara kuda dengan keledai. Bagel. Nah, kalau banyak bigol. Masuk ke bahasa Indonesia begal. Jadi begal itu bapaknya kuda, ibunya keledai. Jadi kalau ada begal, mungkin anak keledai. Begal. Bagel atau bigol. Ukurannya, kata Nabi, lebih kecil daripada keledai, lebih besar daripada bigol. Yadha'u hafirahu inda muntaha tarafihi. Di mana ujung pandangan matanya, disitulah kukunya, disitulah kakinya akan menapak. Kalau mata kita 10 kilo, maka langkah kita juga 10 kilo. Melihat 10 kilo, langkahnya 10 kilo. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Salah satu tanda kekuasaan Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Maha mendengar dan Maha melihat. Apa yang didengar oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, sahabat Liqasum, ini yang tadi kita sampaikan ya, sebagai penutup slide yang terakhir. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengarkan, kondisi Rasulullah yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau di Taif dilempari batu setelah kehilangan Siti Khadijah, setelah kehilangan Abu Talib, beliau bermunajat dengan kalimat ini. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya upaya. Ya Allah, saya lemah. Ya Allah, saya nggak punya banyak kekuatan.
Ya Allah, saya hina. Ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Wahai zat yang maha pengasih dan penyayang, aku lemah. Wahai zat yang maha pengasih dan penyayang, aku hina di hadapan manusia, sampai dilempari batu. Wahai zat yang maha pengasih dan penyayang, aku tidak punya kekuatan. Ya Arhamar Rahimin, Kau Tuhan orang-orang yang lemah, Engkau Tuhan seluruh alam semesta, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa Engkau serahkan urusan diriku ya Allah? Kepada orang Mekah atau kepada orang Taif? Selama Engkau tidak murka kepadaku, ya, afiatmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang mulia, yang Allahu Akbar, Masya Allah. Di tengah kondisi Rasulullah dilempari batu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan takdir. Nabi tidak mengatakan, itu ya Allah, jadi Nabi kieu teuing. Ya Allah, kok jadi Rasul nasibnya kayak gini? Kok tugas jadi seorang utusan Allah tuh sampai harus dilempari batu? Kapok ya Allah, capek, mending resign jadi Rasulnya. Misal seperti itu. Tapi Rasulullah masih berlindung kepada Allah dengan cahaya wajahnya yang mulia, yang menyinari seluruh gelap, yang dengannya teratur segala urusan. Masih memuji Allah. Tidak menyalahkan takdir Allah. Tidak mengadukan Allah. Tidak mengadukan keburukan peristiwa yang diterima. Dan ditutup dengan kalimat, aku berlindung dari kemarahanmu, aku berlindung kepadamu dari kemarahanmu, aku adukan segala urusanmu kepada engkau, sampai engkau ridho, dan tidak ada daya dan upaya melainkan engkau. Wala haula wala quwwata illa bika, in lam yakun bika alayya ghadabun ala ubali. Yang penting kau nggak marah ya Allah, yang penting kau murka, yang penting kau ridho, yang penting kau tidak marah, aku ridho ya Allah. Kalimat inilah yang kemudian dibalas oleh Allah, didengar, dilihat, dan akhirnya Rasulullah diperjalankan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Sahabat-sahabat dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun doa yang kita panjatkan, insya Allah Allah mendengarkan. Apapun doa yang kita minta, insya Allah Allah kabulkan. Karena Allah tidak berubah dengan sifatnya, Allah tidak berubah dengan zatnya, Allah tidak berubah dengan namanya. Dan Nabi Muhammad, innahu huwas sami'ul alim. Kita juga hamba Allah, innahu huwas sami'ul alim. Allah tetap maha pengasih dan penyayang. Allah tetap maha pendengar, Allah tetap maha mengetahui, Allah tetap maha mengijabah doa-doa kita semuanya. Mudah-mudahan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, sekali lagi, tujuan utama dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Sahabat-sahabat Tikozum, saya kembalikan lagi ke moderatornya Pak Muaz. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khair Ustaz atas penyampaiannya. Sahabat Tikozum, kita diingatkan kembali betapa luar biasanya kuasa Allah. Dalam surat Al-Isra tadi diceritakan bagaimana Rasulullah itu diperjalankan, ya, dan kuncinya tadi, salah satu kunci dari diperjalankannya Rasulullah itu adalah saat menghambakannya, gitu ya, menghambakan dirinya menjadi hamba, betul. Dan tadi juga di akhir slide tadi juga disampaikan bahwa Rasulullah berdoa dengan selemah-lemahnya hamba, sebagai selemah-lemahnya hamba, melepaskan dirinya, mempasrahkan dirinya sebagai selemah-lemahnya hamba. Akhirnya pasca itu Allah pun kemudian mengangkat derajat kemuliaannya Rasulullah lagi, gitu ya, dengan memperjalankannya dari masjid ke masjid kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Dan tadi juga kita sahabat Tikozum, silahkan sekarang waktunya sahabat Tikozum untuk bisa berinteraksi dengan Ustadz Nuri Sanjundullah terkait materi ini, gitu ya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan bisa melalui chat roomnya ataupun juga dengan raise hand seperti itu. Sudah ada yang raise hand? Belum. Baik, sahabat Tikozum, tadi saya sedikit ingin mencuplik apa yang dibahas oleh Ustadz Nuri Sanjundullah terkait dengan Masjidil Aqsa, gitu ya, bahwa di sana ada tempat yang menjadi tempat keberkahan, ya, beribu-ribu keberkahan di Masjidil Aqsa. Dan barang siapa juga yang kemudian concern untuk memperhatikan
Masjidil Aqsa, maka akan ada keberkahan bagi mereka seperti itu. Seperti Kozum, ini ingin saya sampaikan juga, sedekahrecahan.id tadi menjadi support kita juga. Ini membuka lahan, membuka kesempatan buat kita untuk sama-sama berkontribusi, memperhatikan saudara-saudara kita dan memperhatikan tempat suci kita bersama. Yang pertama seperti itu Masjidil Aqsa, gitu ya. Insya Allah dalam waktu dekat ini Sedekah Recehan bekerjasama dengan Yayasan Robani Asisa juga seperti itu untuk menyelenggarakan acara-acara dalam rangka penggalangan dana untuk membantu Masjidil Aqsa seperti itu. Sahabat Kozum, informasi lebih lanjut nanti bisa sahabat Kozum dapatkan di Instagram Sedekah Recehan ataupun juga di TikTok yang seperti itu terkait dengan program ini, gitu ya. Dan dimana program ini dinamakan Robani School Festival, gitu ya. Robani School Fest, gitu ya, bekerjasama dengan Yayasan Robani Asisa untuk festival sekolah, ya, yang dimana untuk menggalang dana Sedekah Recehan membuka kesempatan buat kita semua untuk bisa berkontribusi di Robani School Festival ini, gitu ya, untuk bisa kita semua memperhatikan, menjadi kesempatan kita untuk bisa berkontribusi untuk Masjidil Aqsa. Semoga kontribusi kita menjadi salah satu wasilah keberkahan Allah kepada kita semua, insya Allah. Baik, sahabat Kozum, luar biasa penyampaian Satu Risalah Junullah hari ini. Materi kita hari ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita kembali terkait bagaimana jangan sampai kita salah fokus terkait kekuasaan Allah seperti itu, ya. Ada kuasa Allah di semua kehidupan kita, semua aspek kehidupan kita, sehingga patutnya kita setelah sadar ada banyak kuasaan Allah di kehidupan kita, maka sejatinya kita harus makin sadar kitalah menjadi hamba yang harus makin menghamba sehingga layak bagi Allah, layak bagi kita untuk dimuliakan oleh Allah ke tempat yang lebih tinggi, ke derajat yang lebih tinggi dan lebih mulia, insya Allah. Tapi Kozum, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung kebersamaan kita. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat, banyak hikmah yang bisa kita dapat dan juga kita bisa ajarkan dan ajak kebaikan-kebaikan selanjutnya dari acara ini kepada sahabat-sahabat semua. Sehingga kami ajak, gitu ya, kami ingatkan kembali buat sahabat Kozum untuk mengajak kembali sahabat-sahabat, teman-teman untuk bisa ikut menyimak, ya, belajar bersama dari Kozum ini di setiap bulannya di pekan Senin, pekan kedua dan pekan keempat, insya Allah. Pekan keempat nanti tanggal 28 kita akan hadir kembali di episode selanjutnya dari Kozum. Mudah-mudahan kita bisa mengajak saudara kita, teman-teman kita, sehingga kita juga dapat kebaikan dari mereka juga dapat kebaikan dari apa yang kita simak seperti itu. Sahabat Kozum, demikian kita tutup membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Sedekah Recehan akan kembali menyalurkan beasiswa pendidikan titipan dari para donatur untuk diberikan kepada siswa-siswi SD Rabani. Insya Allah hari ini penerima manfaat dari beasiswa adalah siswa-siswi SD Rabani Bandung, dari mulai tingkat sekolah kelas 3 sampai dengan kelas 6. Ada sebanyak 18 orang siswa-siswi yang akan menerima bantuan beasiswa ini.
siswa. Terima kasih donatur. Terima kasih kepada sedekahrecehan.id yang sudah memberikan beasiswa pendidikan kepada 18 siswa-siswi SD Robani Bandung. Kemudian terima kasih juga kepada para donatur yang sudah mensedekahkan hartanya. Semoga bisa menjadi amal jariah. Tetap beristiqomah dalam bersedekah. Sedekah recehan, istiqomah dalam bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.